Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video mengenai regresi linear sederhana pada aplikasi SPSS. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah Statistik Bisnis 2 dengan dosen pengampu Bu Intan Diane Binangkit, SE MSI AFA. Sebelum memulai presentasi kali ini, kami akan memperkenalkan diri. Di kelompok kami terdiri dari Magnify Reliquenda, Cindy Wulandari, Andika Bayangkara, Dini Zalni, dan Ferry Julianto. Berikut ini adalah data pendapatan dan profit perusahaan yang bergerak di bidang pertanian yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Data ini kami dapatkan dari laporan keuangan yang berada pada website Bursa Efek Indonesia. Kami mengambil 12 perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, mulai dari Astra Agro Lestari, Andira Agro, Agro Yasa Lestari, FAP Agri, FKS Multi Agro, Sampurna Agro, Sinarmas Agro Resource and Technology, Triputra Agro Persada, Eagle High Plantation, Gosco Plantation, PT Palmas Rasih, dan Salim Ifomas Pratama. Data yang digunakan untuk melakukan regresi linear adalah pada pendapatan dan profit perusahaan. Data ini dalam satuan triliun rupiah. Setelah membuka aplikasi SPSS, pada tab variable view kita akan menambahkan dua variabel, yaitu yang pertama adalah variabel X dan yang kedua adalah variabel Y. Yang mana variabel X dengan tipe numerik, kemudian desimalnya kita setting ke angka 0, kemudian labelnya adalah pendapatan, dan measure-nya kita ubah ke bentuk scale. Dan Y, type datanya adalah numerik, kemudian labelnya adalah profit, dan measure-nya juga di dalam satuan scale. Selanjutnya pada tab data view kita akan menginput nilai pendapatan di kolom X dan data profit pada kolom Y. Kemudian untuk melakukan analyze data, kita pilih menu analyze, kemudian regression dan pilih linear. Lalu atur pendapatan X sebagai variable dependent dan profit atau Y sebagai variable independent. Lalu klik OK. Kemudian akan tampil output dari regresi linear sederhana. Terdapat beberapa tabel diawali dengan variable enter or remove. Kemudian ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, dan yang terakhir ada tabel coefficients. Selanjutnya pembahasan mengenai interpretasi data yang terdapat pada output regresi linear akan dilanjutkan oleh tim kami secara bergantian. Baik, selanjutnya membuat persamaan regresi linear sederhana. Secara umum, rumus bersama regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX. Sementara untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien berikut. Ini adalah contoh output SPSS tabel koefisien. Dari sini kita mengetahui bahwa A sama dengan angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam kasus ini nilainya sebesar min 3.300,73. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada pendapatan atau X, maka nilai profit atau variabel Y adalah sebesar min 3.300,73. Dan B adalah angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 15,158. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat pendapatan atau X, maka profit atau Y akan meningkat sebesar 15,158. Karena nilai koefisien regresi bernilai plus, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan atau X berpengaruh positif terhadap profit atau Y.
Sehingga persama regresinya adalah Y sama dengan min 3300,73 ditambah 15,158 X. Uji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Sekedar mengingatkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam analisis regresi linear sederhana ini adalah H0 sama dengan tidak ada pengaruh pendapatan X terhadap profit Y, dan HA sama dengan ada pengaruh pendapatan X terhadap profit atau Y. Sementara itu, untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, dalam artian variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikansi atau sig dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain, yaitu membandingkan nilai t-hitung dengan t-table. Uji hipotesis membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi yang disingkat sig. Hasil output SPSS adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh stres kerja yaitu X terhadap kinerja pegawai yaitu Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh pendapatan X terhadap profit Y. Output SPSS coefficients. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,001, lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh pendapatan yaitu X terhadap profit yaitu Y. Uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. Pengujian hipotesis ini sering disebut juga dengan uji T, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah nilai T hitung positif. Jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, maka ada pengaruh pendapatan yaitu X terhadap profit yaitu Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka tidak ada pengaruh signifikan pendapatan X terhadap profit Y. Nilai T hitung negatif. Jika nilai minus T hitung lebih kecil dari minus T-tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Ada pengaruh pendapatan yaitu X terhadap profit yaitu Y. Sebaliknya, jika nilai minus T hitung lebih besar dari minus T-tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan pendapatan X terhadap profit Y. Selanjutnya, uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. Pada tabel output SPSS coefficient, berdasarkan output di atas diketahui nilai T hitung sebesar 5,003. Karena nilai T hitungnya sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya akan mencari nilai T-tabel. Rumus mencari nilai T-tabel adalah nilai A per 2 sama dengan 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025 derajat kebebasan sama dengan N kurang 2 sama dengan nilai N-nya 12 kurang 2 sama dengan 10. Kemudian kita bisa lihat pada distribusi nilai T-tabel, maka nilai T-tabel yang didapat adalah sebesar 2,228. Karena nilai T hitung sebesar 5,003 lebih besar dari nilai T-tabel yang 2,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh pendapatan terhadap profit. Selanjutnya,
uji hipotesis dengan melihat kurva regresi. Pengujian yang menggunakan kurva regresi akan bermanfaat jika nilai T hitung ditemukan positif, yakni 5,003. Berdasarkan kurva di atas diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 5,003 terletak pada area pengaruh positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif stres kerja terhadap kinerja pegawai. Melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, yaitu 1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan atau X terhadap profit atau Y dalam analisis regresi linear sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R square atau R2 yang terdapat pada output SPSS bagian model summary. 2. Output SPSS atau model summary sebagai berikut. 3. Dari output di atas diketahui nilai R square sebesar 0,714. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh pendapatan atau X terhadap profit atau Y adalah sebesar 71,4%, sedangkan 28,6% kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel yang lain tidak diteliti. Kesimpulan dari uji analisis regresi linear sederhana yaitu merujuk pada pembahasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pendapatan X berpengaruh positif terhadap profit Y dengan total pengaruh sebesar 71,4%. Pengaruh positif ini bermakna sebagai meningkatnya pendapatan perusahaan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan profit yang diperoleh perusahaan tersebut. Demikianlah presentasi kelompok kami mengenai regresi linear sederhana pada aplikasi SPSS. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.